warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, di video kali ini saya Agus Yunianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Klaten, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 di coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ranulin, yang akan menjadi objek pengamatan saya baik langsung ataupun nanti pada saat observasi. Langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Ranulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Ranulin? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Tujuannya adalah agar nanti ketika Bu Ranulin itu melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Ranulin, nanti Bu Ranulin bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas nanti. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini, kali ini ada beberapa pertanyaan Bu Ranulin yang akan saya tanyakan Bu Ranulin. Boleh ya Bu ya? Boleh, siap. Oke. Ya baik Bu Ranulin, untuk pertanyaan pertama, yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran Bu Ranulin. Nanti pada saat observasi itu tujuan pembelajaran Bu Ranulin itu seperti apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti adalah agar peserta didik mampu untuk memahami keterkaitan antara desa dan kota. Oh ya, oke. Nanti dalam pembelajaran, dari tujuan pembelajaran seperti yang Ibu Ranulin terapkan itu, tentu saja ada area pengembangannya Bu Ranulin. Jadi area pengembangannya itu yang nanti ingin dikembangkan dari siswa itu seperti apa? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan kepada siswa atau peserta didik meliputi kesiapan dalam pembelajaran. Selain itu juga pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik. Berarti ada PSI-nya itu? Ya, insya Allah ada. Oh ya, oke. Baik Bu Ranulin, kemudian untuk penilaiannya Bu Ranulin, nanti itu penilaiannya bagaimana Bu Ranulin di dalam kelas ini? Untuk penilaian di dalam kelas saya menggunakan asesmen diagnostik, yaitu penilaian ketika setelah selesai pembelajaran, dan juga asesmen selain diagnostik apa Pak? Kognitif. Ya, selama pembelajaran juga, yaitu saat pembelajaran diskusi dengan kelompok peserta didik dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ada beberapa penilaian atau assessment, yaitu sebelum, sesaat, dan sesudah. Dalam melaksanakan pembelajaran nanti Bu Ranulin, model pembelajaran itu Bu Ranulin yang lakukan itu nanti seperti apa model pembelajaran yang akan saya gunakan? Kemungkinan saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan sintak-sintak pembelajarannya. Jadi peserta didik diharapkan mencari atau mengeksplor hal-hal yang mereka ketahui secara bersama-sama, kemudian nanti dibahas. Seperti itu Pak. Oke. Untuk strateginya Bu Ranulin, strateginya itu tadi kan ada memakai PSE ya. Terus strateginya itu berarti memakai berdiferensiasi ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit diferensiasinya, nanti menggunakan diferensiasi apa? Nanti kemungkinan saya akan mempergunakan diferensiasi konten dan juga berdiferensiasi produk. Kontennya adalah mengenai pembelajaran bagi peserta didik berdasarkan visual, auditori, dan kinestetik. Saya fasilitasi mereka dengan pembelajaran sesuai dengan karakter mereka seperti itu tadi, dengan media-media pembelajaran yang sesuai. Setelah itu juga produknya, yaitu hasil akhir dari apa yang telah mereka kerjakan dalam kegiatan berkelompok atau diskusi kelompok melalui discovery learning tadi Pak Agus.
Eh, baik Bu Ranulin, untuk sasaran kelasnya nanti itu menggunakan kelas tingkat berapa Bu? Nanti kemungkinan kelas 12 A2. A2, 12 A2 ya. Ya. Nah, untuk waktunya? Waktunya tanggal 1 Oktober 2024. Oh, ya. Berarti hari Selasa ya? Ya. Oke, di jam keberapa Bu Ranulin? Kemungkinan di jam ke-78, di jam 12.15 sampai jam 14. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya cukup Bu Ranulin. Ya. Jadi saya hanya pengen tahu aja arah nanti kegiatan pembelajaran Bu Ranulin itu seperti apa. Ya. Karena nanti yang saya pantau atau nanti juga yang saya catat mungkin ya berkaitan dengan hal-hal itu, dan saya berharap nanti di hari Selasa ya Bu ya, itu jadwal kita nanti pelaksanaan untuk observasi Ibu Ranulin. Nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu Ranulin rencanakan ya, dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model, dan lain sebagainya. Saya berharap semuanya juga bisa teramati, bisa tercatat, ada begitu ya Bu ya. Dan juga untuk pembelajaran juga bisa termaksimalkan untuk siswa ya. Juga, dan nantinya harapan pada hari Selasa kita bisa berjumpa lagi dalam observasi. Setelah observasi nanti kita juga bisa melaksanakan untuk kegiatan pasca observasinya ya. Baik Bu Ranulin, terima kasih, sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Ya, jadi demikian kawan-kawan, ini tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Ranulin, dan sampai jumpa di kegiatan observasi yang mendatang. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya setelah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ditutup dulu Mas. Wah. Ya, dilanjutkan ya. Sudah beberapa bulan tidak bertemu akhirnya. 2 tahun. Lagi dengan saya dengan mata pelajaran yang sama yaitu Geografi. kelas 12 MIPA 1. Hari ini ada yang MIPA 2. Ya Allah. maaf. MIPA 2 hari ini ada yang tidak berangkat. Iya, nggak berangkat. Alhamdulillah. Sekarang kita mempelajari geografi. Terlebih lagi hari ini sebelum masuk ke pembelajaran kita akan berdiskusi mengenai keyakinan kelas. Nanti kan ada kegiatan diskusi. Keyakinan kelas yang pertama yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan bertanggung jawab. Setuju? Kedua, menghargai pendapat orang lain. Setuju? Dan yang ketiga, mengerjakan LKPD dengan penuh tanggung jawab. Setuju? Dan yang keempat, melaksanakan diskusi dengan tanggung jawab. Yang keempat setuju ya? Berarti yang keempatnya setuju, berarti keyakinan kelas kita laksanakan mulai dan sekarang. Seperti itu. Selanjutnya apa yang harus kita pelajari pada materi kali ini? Sekarang akan mempelajari pola interaksi desa dan kota. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang wilayah, tempat, ruang. Masih ingat nggak wilayah itu apa? Wilayah adalah suatu yang melingkupi ya suatu salah satu sudut dari lurus. Iya, dulu. Lupa. Ya, meliputi provinsi, kabupaten atau kecamatan. Kan gue terima, Cuk. Wilayah. Ini kita akan kelanjutan dari Iya, sini minta anu iki. Kuwi kan rakyat to, Cuk. yaitu tentang wilayah dan kewilayahan. Dan di sini ada pola interaksi antara desa dan kota. Tujuannya apa kalau pembelajaran kita pada hari ini?
diharapkan kalian itu dapat melaksanakan atau mengerti mengenai pengertian dari desa. Yang kedua adalah ciri dari desa serta potensi-potensi dari desa dengan baik. Pembelajaran kali ini kita akan melakukan dengan cara berdiferensiasi. Ya, tahu ya berdiferensiasi. Diferen itu artinya adalah perbedaan. Jadi perbedaan dari karakter anak-anak. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ini kira-kira gambar apa ini? Taunya dari mana itu gambar desa? Karena ada sawahnya. Oh, itu desa sawah. Sawah. Jalannya di mana jalannya? Terus? Rumahnya sederhana. Oh, orang desa itu rumahnya sederhana. Sawah. Berarti tanah di desa Lucu. Ih, goblok. tahunnya ini kota dari mana? Gedungnya tinggi. Berarti kamu dari tempat tinggal yang nomor 1 atau yang nomor 2? Sadar diri bahwa kamu kan bertempat tinggal di yang pertama. Berarti kamu orang desa atau orang kota? Cocok, berarti cocok dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tentang desa. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar kalian fokus, silakan kalian relaksasi dulu, relax ya. Relax dari tangan, digoyang-goyangkan. Goyang-goyang. Sudah. Dan kalian harus merasakan, kita syukuri apa yang kalian miliki. Kamu coy. Tangannya diletakkan di atas paha. Kakinya silakan di lantai. Dengan coy. Silakan posisi yang paling nyaman. Jangan membungkuk. Ambil nafas. 1, 2, 3. Membungkuk, jangan membungkuk, harus relax. Tahan, jangan buang nafas. Jangan dibuang. Kalau namanya tahan nafas itu beberapa detik, kalau katanya paru-parunya sehat. 30 detik, jangan menit nanti. Nanti ya. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang kalian memejamkan mata, rasakan nafas kalian masuk. Pejamkan dulu biar merasakan. Tarik, keluarkan. Ya. Rasakan nafas kalian ketika kamu menghirup, perutnya mengempit. Rasakan ketika kamu membuang nafas, perutnya mengembang. Rasakan dan rasakan. Ambil nafas, relax. Keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Ulangi 2 kali. Ambil nafas, keluarkan. Sekarang buka mata. Apa yang kalian rasakan? Relax. Kalau sudah relax berarti sudah mulai semangat untuk pembelajaran kali ini. Tadi sudah bawaannya Ganti macamnya bio. perbedaan desa dan kota, dan fokusnya adalah tentang desa. Kita akan membagi kelompok ke dalam 5 kelompok. Pak Is, silakan menjadi 1. Yang kedua, Alda, Najwa, Farah.
Dan kelompok kategori kedua. Yang ketiga kelompok UNES titik. Ya, sekarang kalian berkelompok. Ki, melu kelompok gue ki. Aku lena dhewe. Ya, boleh Pak. Aku lena dhewe ki. Kelompok UNES titik. Ya Allah. Yang sekarang berkelompok. Itu loh ya, Mbak. Aku mau nanya Isa dirai dhewe. Aku lena dhewe. Minum tuh. Isa dirai dhewe. Ya, sekarang. peternakan, terus misalnya ada sawah, terus ada apa kayak tradisinya sawah. Nah, itu apa itu? Oh, maksudnya ada sawah sebagai mata pencahariannya. Sawah mata pencaharian. Ya, mata pencaharian apa ini? Tani. Nah, Oh, terus ada apa tradisinya kan? Ya. Terus itu potensinya tuh maksudnya yang dijadiin apa? Dijadiin maksudnya kayak pemberdayaan. ya. Contohnya tanah bisa buat jadi labu. Terus ini sawah. Nanti kan Tanah itu jadi apa? Perumahan. lahan, pabrik. Tanah loh, kalau di desa jadi apa? Ya, terus ini buat apa? Sepertinya kayak gitu. Kerjanya kemana? Iya. Saya di sisi paduan nih. Iya, ada jurusan operasi. Macam-macam. Berarti Andreas ngapain masukin ya? Itu juga. Aktivitinya apa? Yang lihat video mana? Air waktu gede ditanya semua. Rizky, kamu kelompok mana? Sesuai dengan belajar. Potensi desanya cuma 4 Iya. Ini cuma nyebutin. Iya. Dan di sini terus terus. Suaramu nggak dikerasin itu. Nanti presentasi. Kalau ada yang sudah. Di festival apa? Ayo. Menurut apa? Apa?
Oh. Oh. Kameramen yang punya kameramen. Sudah rampung? Sudah selesai? Lagi. 5 menit lagi. Tambah 15. Tambah waktu sesuai. 5 menit lebih 10 menit. Iya, tambah. Iya. Hasil kesimpulannya yang kamu temukan tadi apa? Yang kamu diskusikan. Nah, suatu wilayah ya. Ah, mana toh? Ya berdasarkan yang kamu explore. Oh sih lo, man guna tulin. Oh liburan nulin kok. Asli
Berarti kalau di sini Begitu. Apa? yang masih gimana? Nah itu ada apa gambarnya yang Tanah. itu apa itu? Tanah. Fungsinya apa? Oh fungsinya. Fungsinya Apa dari ya? gambar ini. Tanah toh. Bener, mana? Menanam. Benar kan? Menanam Tanaman. Itu boleh tak? Boleh loh. Pada tempat yang memiliki kepadatan Wah, sudah selesai nih kelompoknya. Oh, sudah. Yang sudah berapa orang? Satu, dua, tiga. Ya, sambil menunggu kelompok yang lainnya. Menunggu kelompok yang lain. Kamu sudah? Yang auditori videonya Ora lah iki ngono geni kok. yang ini kan adanya Padi berpotensi sebagai pencarian, bukan penganiayaan. pencarian. Benar, terus. Banyak. Kayak pendidikannya gimana? Apa kesehatannya gimana? Terus Pendidikan berapa? Kalau di kota apa kembali? Iya. Kekerabatan. Rizky kalau ini pekerjaan Selamat pagi. Siapa? sudah. Sebentar kesimpulan. Ya, silakan buat kesimpulannya. Awal-awal
Ya sesuai dengan materi. Kelompok kinestetik dulu. Satu, semua yang maju. Di sini nanti les ketok toh. Coba perhatikan semuanya. Teman-teman minta perhatiannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok saya. Diskusi mengenai gaya desa, di mana kelompok saya adalah gaya belajar desa ini. Nah, yang pertama mengenai ciri-ciri desa. Apa saja ciri-ciri dari sebuah desa itu? Yang pertama, terdapat kegiatan ekonomi itu mayoritasnya agraris. Yang kedua, kehidupan masyarakat yang masih erat dipengaruhi oleh alam atau tradisional. Yang ketiga, hubungan masyarakat bersifat paguyuban. Yang keempat, toleransi dan gotong royong masyarakat yang kuat. Yang kelima, golongan ketua kampung memegang peranan penting. Kemudian yang keenam, masih memegang erat norma agama. Lalu menuju pembahasan yang kedua, yaitu mengenai potensi desa. Nah, potensi desa ini terdapat dua, yaitu potensi secara fisik dan potensi desa secara non fisik. Yang secara fisik ada tanah atau lahan pertanian, kemudian air itu digunakan sebagai keperluan irigasi dan air minum. Yang ketiga, flora dan fauna, ketersediaan bahan pangan dan hewan ternak. Lalu potensi desa secara non fisik. Yang pertama ada masyarakat desa. Yang kedua, lembaga sosial desa. Lembaga sosial desa ini bertugas untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada aparatur desa atau penggerak pembangunan desa. Nah, kesimpulan mengenai desa itu apa saja? Kesimpulannya itu, desa memiliki ciri yang khas dan masih memegang teguh tradisi dan norma, serta masih bergantung dengan alam. Selain itu, desa itu juga memiliki potensi berupa potensi fisik dan potensi non fisik. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Bila masih ada kekurangan mohon dikoreksi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan untuk kelompok ini? Sudah paham? Sudah paham mengenai desa? Selanjutnya kelompok visual. Visual 1. Visual 1. Jalan. Halo Mas. Iya. Kita sambut. Kita saksikan bersama-sama. Kelompok visual. Mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok visual, ciri-ciri desa dan potensi desa. Nah, ciri-ciri desa Bang, jangan gerak lu. transportasi masih Jangan gerak. Nah, dua, masyarakat masih berpegang teguh pada tradisi. Tiga, mata pencaharian sebagian besar adalah petani. 4, rumah yang masih bersifat beragam. 5, hubungan antar warga masih sangat dekat. Jadi, potensi bisa 1, menanam tanaman. 2, sebagai pembangkit listrik. 3, hasil panen dapat dijual. 4, supaya menjaga kelestarian tumbuhan. 5, hasil panen dapat dijadikan makanan pokok. 6, mempererat hubungan sosial dan emosional antar anggota terutama yang memiliki kesamaan. Kesimpulan mengenai desa adalah
diskusi dan identitas masyarakat hukum internet yang bersifat asli. Ada pertanyaan untuk Mas Alfiano? Tidak ada semua. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Ya, yang paham itu yang maju ya. Selanjutnya kelompoknya Isna. Loh, Pak Guru. Ya, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, beri tepuk kaki. Diperhatikan dulu. Sebentar, ada yang mau izin ke kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziani Sunarjati yang 19 perwakilan dari kelompok Terima kasih. Ra kuat aku, Cok. menyampaikan hasil diskusi dari Gawat, kelompok saya. Dimulai dari ciri desa. Tolong untuk didengarkan dulu ya. Oh iya. Yang pertama, ciri desa itu ada perbandingan lahan dengan penduduk. Yang kedua, lapangan pekerjaan didominasi dengan di bidang pertanian. Yang ketiga, hubungan kekerabatan masih erat. Yang keempat, tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Lalu untuk potensi desa, ada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan prasarana dan sarana. Untuk potensi sumber daya alam, kontribusi dari luas desa. Luas desa ini termasuk dalam wilayah perkebunan, pertanian, dan juga untuk pembangunannya. Yang kedua ada keadaan tanah, keadaan iklim, ketersediaan sumber daya nabati dan hewan. Lalu untuk sumber daya manusia, semakin banyak jumlah orangnya, semakin banyak sumber daya manusia. Terlebih lagi itu termasuk dalam usia yang produktif, maka disebut dengan potensi daya alam yang maka desa tersebut akan semakin cepat untuk berkembang. Lalu potensi kelembagaannya yang pertama ada kelurahan, lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan, dan masih ada yang lainnya lagi. Lalu untuk potensi prasarana dan sarana ada prasarana dan sarana transportasi, air bersih dan sanitasi, informasi dan komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan juga wisata. Biasanya desa-desa seperti itu malah digunakan sebagai potensinya untuk wisata, seperti di Tawangmangu dan di daerah dataran tinggi. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama ada perbandingan lahan dengan penduduk. Penduduk di desa dengan di kota itu lebih sedikit di desa, sehingga lahannya banyak yang digunakan sebagai sumber mata pencarian, sebagai lapangan pekerjaan, seperti pertanian dan perkebunan. Lalu karena juga jika penduduknya sedikit itu juga menjadikan hubungannya semakin erat. Sama seperti kita sekelas dengan kelas lain, maka akan lebih erat yang sekelas dengan lingkupnya yang dalam satu kelas ini dengan 36 orang dengan kelas yang lain, maka akan lebih erat yang sekelas ini. Lalu kota menjadi tradisi sumber daya alamnya, potensi sumber daya alamnya, maka akan lebih bagus juga karena yang pertama orangnya semakin sedikit, maka yang mengalamikan sumber daya alam itu rusaknya juga karena manusia. Ketika manusianya itu sedikit, maka akan lebih meminimalisir kerusakan itu. Lalu yang kedua adalah karena tradisinya yang masih dianut dengan teguh, maka sumber daya alamnya pun akan semakin bagus. Karena tradisi itu yang saya tahu, kayak kalau misalnya kita merusak ini, nanti akan ada timbal baliknya ini, dan itu yang berpengaruh kepada kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Minimnya yaitu sumber daya manusia di desa itu hanya sedikit. Kalau misalnya sumber daya manusia di desa itu banyak dan usia produktifnya juga banyak, maka akan semakin cepat berkembang. Sekian dari kelompok saya dan ditanyakan. Sudah jelas. Ya, kan saya nggak bertanya, tapi nggak banyak yang bertanya.
tadi disebutkan bahwa jumlah penduduk desa itu sedikit daripada di kota. Mengapa? Karena yang pertama prasarana dan sarananya lebih memadai di kota. Lalu yang kedua untuk gaji UMR. Ya. Nah, apa itu bagus? Itu kan lebih besar di kota. Terus untuk kualitas ya di prasarana dan prasarananya lebih bagus di kota. Dan untuk kayak misalnya di sini mixu kan di sini gratis toh. Kayak yang lagi tren-tren. Oh, yang lagi tren-tren. Ya kan di sini terakhir, sedangkan di kota itu sudah dari awal. Oh iya. Cabang-cabang yang pusatnya dari kota ke desa. Tapi harus sebagian orang kota itu membeli rumah di desa karena untuk hidup yang damai. Hidup yang damai di masa tua. Iya, menikmati masa pensiun. Oh, menikmati masa pensiun. Dan juga aksesnya lebih mudah di kota. Panas banget cuma HP ini cuma. HP-nya panas banget anjing. HP-nya panas banget. Udah dari teman-teman 40 menit. semuanya. Apa kamu? Ya sudah. Terima kasih. Sudah ada kesalahan. Kayak walau giga tuh resolusinya paling cendek tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tangan. Sekolah. Ya. Sudah 3 kelompok. Kelompok berikutnya siapa yang mau maju? Kan sama Bu. Tidak, saya suruh biar punya mandirian. Ya, sama saya. Saya Aku Ya. Kelompok berikut. Lah. Bisa rawi. Dari Renas. Assalamualaikum. Pertama-tama ciri-ciri bisa. Satu, adanya transportasi daerah. Dua, adanya tradisi budaya yang masih tradisional. Tiga, adanya mata pencaharian. Empat, gotong royong warga. Lima, rumah yang masih ada. Enam, hubungan antara warga masih sangat erat. Di potensi desa, adanya tanah yang subur berpotensi untuk banyak tanam. Dua, adanya sungai yang jernih berpotensi untuk kebutuhan warga pengairan sawah. Terus kesimpulannya? yang pertama tuku boneka karo misteri Tiga, adanya ladang berpotensi ke situ sebagai tuku panen ini sih ini tuku ini anu tuku neng gas papis bukan karo tas lima, adanya padi berpotensi sebagai mata pencarian. ora Enam, aku dulu neng pit station dulu kalian karo lego adanya paguyuban sebagai aku bentuk kan dulu neng pit station tuku lego karena dulu figur-figur gue tapi kesimpulan aku mengenai desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah dan dihuni oleh penduduk dengan pacar gue pilih baju terus gue gue main gue sosial yang bersifat ke tempat homogen, main interaksi sosial yang bersifat melihat kehidupan di desa cukup gue berpotensi yang beli sebagai Hot Wheels mata kemarin. pencarian warga yang cukup sedikit serta pendidikan yang rendah. Cuaca di desa pun sejuk. Mami nih sholat Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangan lagi. Terakhir. Coba. Woi, Mas Fadil. Apa hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan
saya dan teman-teman diskusikan Iya. tentang desa. Iya. Ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yang pertama yaitu perbandingan lahan dengan penduduk. Kedua, lapangan pekerjaan dominasi bidang pertanian. Ketiga, hubungan kekerabatan masyarakat. Yang keempat, tradisi yang berlaku masih dianut dengan B. Potensi desa. Potensi desa yang pertama, potensi sumber daya alam meliputi lokasi luas, keadaan tanah, iklim, tentang alam. Yang kedua, potensi sumber daya manusia yang meliputi organisasi masyarakat, tingkat pendidikan, dan budaya. Yang ketiga, potensi kelembagaan itu meliputi partai politik, lembaga adat, lembaga perekonomian. Dan yang terakhir, keempat, potensi prasarana dan sarana yang meliputi transportasi, air bersih, irigasi, dan pemerintahan. Dan kesimpulan mengenai desa. Kesimpulannya itu desa adalah suatu wilayah yang masih memegang teguh tradisi dan kekerabatan yang masih erat serta memiliki ketahanan berbeda dan pekerjaan penduduk desa didominasi oleh petani. Sekian masih dari kelompok kami. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya karena hasil diskusinya mengumpulkan saya kesimpulannya adalah tadi apa yang kita pelajari adalah tentang Desa. desa. Apa yaitu yang pertama ciri-ciri desa, yang kedua adalah potensi desa. Di mana ciri-ciri desa tadi ada yang pertama adanya transportasi yang bersifat tradisional. Contohnya apa tadi, Wak? Oh, delman di pedesaan. Terus apa lagi? Beca itu yang ada di pedesaan. Terus yang kedua, lapangan pekerjaan bersifat homogen. Homogen itu artinya sama. Yaitu apa biasanya? Petani. Terus yang ketiga, masyarakat masih berpegang teguh pada tradisi, mitos dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri masyarakat desa. Terus yang keempat, hubungan kekerabatan masih sangat erat atau disebut gesellschaft kalau dalam ilmu sosiologi. Sehingga karena hubungan kekerabatan masih sangat erat, terdapat kelompok-kelompok untuk mengayominya yang disebut sebagai paguyuban. Terus yang kelima, rumahnya tadi gimana rumahnya? Sederhana dan biasanya berkelompok. Terus yang B, potensi desa. Apa saja? Yang pertama tadi ada potensi sumber daya alam, contohnya apa? Tani, terus perkebunan, perikanan. Terus dari kelompoknya siswa lagi potensinya apa? Gambar apa saja lagi? Tanah yang subur, ladang, air sungai yang mengalir, apa? Sawah. Betul. Jadi itu adalah potensi-potensi desa. Selanjutnya ada potensi sumber daya manusia. Tadi yang dikatakan Isna bahwasanya penduduk desa berjumlah sedikit.
yang ada di kelurahan dan dikumpulkan dalam bentuk laporan tertulis. Yang visual adalah mencari gambar-gambar tentang potensi desanya. Jadi di foto. Dan saya ini di foto. Demikian ada yang ditanyakan dari kesimpulan saya ini? Adalah? Bagaimana perasaan mengikuti pembelajaran dari ini? Happy. Kenapa? Terima kasih setiap pembelajaran kita pada hari ini. Materi minggu depan berarti kelanjutannya adalah kota. Masuk sini lagi. Oh iya, kota. Terus dari desa terus menuju ke kota. Yang dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk untuk melanjutkan pembelajaran di jam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat penggerak. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi dari supervisi akademik coaching untuk guru penggerak angkatan 11. Di depan saya ini sudah ada Ibu Ranulin. Kemarin Ibu Ranulin sudah saya observasi. Selamat siang Bu Ranulin. Selamat siang Pak Agus. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ranulin? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Ya Bu Ranulin, setelah kemarin kita observasi, ini ada tiba tahapnya di pasca observasi, nggih. Ya. Ya, jadi ada beberapa yang akan saya tanyakan. Ya. Untuk pertanyaannya, untuk yang pertama itu bagaimana perasaan Bu Ranulin ya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin itu lega karena apa yang menjadi permasalahan selama ini menurut saya sedikit demi sedikit bisa terbuka dan bisa terselesaikan permasalahannya. Oke, baik Bu Ranulin. Bagaimana pada saat pembelajaran kemarin itu ada supervisor di sana? Apakah rasanya beda atau canggung atau bagaimana? Ya, tentu saja rasanya beda, tidak leluasa seperti ketika mengajar biasa dan sendiri. Jadi karena ada supervisor, maka saya harus berhati-hati juga dalam mengajar. Harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau sintak pembelajaran, sehingga pembelajarannya lebih teratur. Apabila tidak ada supervisor, mungkin pembelajaran saya memang sesuai sintak, hanya saja lebih sering melebar kemana-mana. Seperti itu Pak Agus. Iya, oke. Ceritakan sedikit kembali karena ini di sini ada Bu Eni ya, Bu Eni sebagai PP. Jadi ceritakan kembali proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan. Pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu adalah pembelajaran geografi di kelas 12A, yaitu tentang interaksi antara desa dan kota. Pembelajaran ini saya gunakan metode discovery learning dengan menggunakan diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi produk. Nah, kontennya adalah berupa video dan juga ada gambar-gambar. Seperti itu Pak Agus. Ya, betul, baik sekali. Di catatan saya, Bu Ranulin kemarin juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan konten dan proses ya. Ya. Apakah ada hambatan Bu Ranulin pada saat pembelajaran itu kemarin? Saat pembelajaran kemarin, alhamdulillah tidak ada hambatan apapun dalam penerapannya. Karena pembelajarannya sudah sesuai dengan sintak pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya. Iya, tepat sekali nggih. Di catatan saya juga begitu. Bu Ranulin tidak ada hambatan ya. Ya mungkin di situ kurangnya kalau di catatan saya di situ kurangnya adalah mungkin waktunya agak kurang ya. Mungkin lebih lama lebih asik lagi ya dalam pembelajarannya. Ya biasanya melebar Pak. Ya melebar kemana-mana ya.
Berarti kalau tidak ada hambatan di situ dari pembelajaran sebelumnya itu pasti Burhanuddin menemukan sebuah kendala atau mungkin pengalaman dalam pembelajaran itu seperti apa Burhanuddin? Yang menyenangkan atau tidak ini Pak? Ya, yang menjadi kendala lah. Oh, yang menjadi kendala itu berarti yang itu ya. Yang menjadi kendala tentu mungkin dari saja, peserta didik. ya, banyak sekali. Yang pertama adalah kondisi persiapan materi. Terkadang seperti itu kan biasanya terkadang ada kegiatan di sekolah, jadi pembelajarannya juga berbeda, padahal kita sudah merencanakan sebelumnya seperti ini. Yang kedua juga kondisi dari peserta didik, ya, tidak semua peserta didik itu siap. Lalu bagaimana caranya saya harus mempersiapkan keadaan peserta didik agar siap untuk belajar. Seperti itu Pak Agus. Ya, jadi tidak sesuai dengan bayangan sebelum mengajar ya Bu. Nah, kira-kira Burhanuddin, untuk solusinya itu apa yang bisa meminimalisir hambatan-hambatan tersebut itu? Solusi untuk meminimalisir dari hambatan-hambatan yang saya temui pada saat pembelajaran itu misalnya adalah dengan konsultasi terutama kepada rekan sejawat yang menurut saya memiliki pengetahuan yang lebih tentang proses pembelajaran yang baik itu seperti apa. Yang kedua adalah belajar melalui platform-platform yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti contohnya adalah PMM atau YouTube dan lain sebagainya. Kemudian sering-sering mengikuti pelatihan ataupun webinar serta diklat agar pembelajaran saya itu bisa terdorong untuk menjadi lebih baik lagi, dan banyak sekali metode-metode yang saya dapatkan. Oke, terima kasih. Baik Burhanuddin, satu pertanyaan lagi Burhanuddin. Apabila Burhanuddin itu misalnya hari ini menemui hambatan dalam pembelajaran, untuk penerapan membenahinya itu kira-kira kapan Burhanuddin? Atau mungkin butuh proses atau mungkin besoknya atau bagaimana? Kalau saya biasanya butuh proses. Kalau besok juga bisa, tergantung situasi dan kondisi juga. Ya, tentunya itu. Ada evaluasi dulu ya. Iya betul, tergantung yang dihadapi seperti apa Pak Agus. Jadi berbeda-beda. Ada yang bisa besok, ada mungkin memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Tapi ya sebagai seorang manusia pasti saya pengen menjadi yang lebih baik. Oke, kata-kata mutiaranya keluar nih. Oke Burhanuddin, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Ini sudah mencakup sudah mencakup dari Alur Tirta. Terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama Pak. Ya, mungkin Bu Eni akan sedikit menguatkan. Monggo Bu Eni. Oke, terima kasih Bu Burhanuddin terlebih dahulu. Guru geografi gitu, kelas 12A dan juga Pak Agus sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Okay. Dari proses pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik dan runtut, jadi mungkin sudah melalui beberapa kali latihan, jadi untuk paskanya alur tirtanya sudah masuk semuanya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawabnya sudah ada. Terus yang saya menggarisbawahi yang kemitraan juga sudah jalan. Tadi banyak disampaikan tentang hambatannya Bu di kelas, walaupun mungkin masih minim ya, tidak ada hambatan. Alhamdulillah solusi-solusinya juga sudah ada di situ. Yang jelas dari prinsip kemitraannya itu sudah Bu, Bapak Ibu sudah berkelanjutan lah untuk kegiatan di pasca observasi. Yang berikutnya sudah juga disampaikan indikator pencapaiannya, apa yang ingin dicapai sudah ada di situ. Jadi itu Pak Agus dan juga Bu Burhanuddin, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya sahabat penggerak, usai sudah percakapan dari pasca observasi supervisi akademik di coaching modul 2.3 ya? 2.3. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.